Si Pak Aris, Ya. mohon maaf mengganggu. Monggo Pak Nur, gimana? Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf mengganggu Pak Aris. Ini Gimana? saya mau sharing mengenai pembelajaran saya. Ini saya mau meningkatkan kompetensi saya sama agar pembelajaran lebih mengena ke anak, lebih mudah untuk pemahaman anak. Oh gitu. Pak Nur, ini berarti Pak Nur pengen meningkatkan kompetensi nih gitu maksudnya. Iya, Pak. Biar anak-anak juga lebih mungkin lebih pembelajarannya lebih meningkat, tujuannya lebih tercapai gitu. Pak Nur, terima kasih sekali ini atas atensi baiknya. Cuman menurut saya ini kalau memang mau ditingkatkan mestinya disupervisi Pak. Nah, kira-kira kalau disupervisi gimana? Sudah siap Pak. Nih, Pak. Sudah siap Bisa. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, supervisi itu dilakukan dengan 3 tahap. Kalau supervisi dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah prasupervisi, kemudian nanti supervisinya, kemudian pasca supervisi. Nah, sebelum nanti saya observasi di kelas, supervisi di kelas, nanti hendaknya mungkin kita bisa sharing dulu terkait nanti apa-apa poin-poin yang nanti mungkin Pak Nur mau sampaikan gitu ya. Dan nanti di akhir mungkin saya berikan sedikit umpan balik terkait dengan pasca supervisinya. Nah, nanti dalam kegiatan pra supervisi dan paskanya mungkin yang saya akan sampaikan ke Pak Nur nanti prinsipnya menggunakan prinsip coaching Pak Nur. Jadi prinsip coaching itu pada prinsipnya ada 3 hal nanti yang harus mungkin kita sepakati di awal dulu ya. Gitu maksudnya. Yang pertama adalah kemitraan, dimana kalau menurut saya kemitraan itu sementara kita hilangkan dulu yang namanya atasan dan bawahan. Jadi mungkin rasa canggungnya biar nggak terlalu takut, nggak enak, kemudian dak-diduk nanti biar agak terkurangi gitu ya. Yang prinsip kita berkemitraan dulu. Kemudian proses kreatif. Jadi dalam coaching ini harus ditemukan beberapa hal yang sekiranya nanti memang harus menumbuhkan proses kreatif untuk mengatasi beberapa hal yang tadi gitu maksudnya. Kemudian yang terakhir, nanti saya ingin mencoba memaksimalkan potensinya Pak Nur. Kira-kira yang nanti mau dicapai itu yang mana, kemudian hal-hal yang mau disampaikan itu yang mana. Mungkin gitu ya. Terus untuk pra, supervisi, dan pasca, ini kira-kira Pak Nur sudah siap sampai sejauh mana ini? Untuk perangkat sudah saya persiapkan Pak, nanti bisa dipersani dulu untuk diteliti. Ini perangkatnya sudah di print ya? Sudah Pak. Gembon, sekarang gini kita buka saja, kira-kira nanti yang perlu kita poin-poin yang mana? Ini perangkatnya ya? Iya. Pak Nur ngajar kelas berapa ini? Ini kelas 1 Pak, untuk mapel IPAS IPAS kelas 10. IPAS kelas 10. Nanti rencana pembelajaran selama 2 jam pembelajaran. Rencana hari besok itu ada jadwalnya, hari Selasa jam ke-5-6. Nanti tepatnya di ruang laboratorium. Di sini dengan tujuan pembelajaran mapel IPAS pas jadwal itu adalah mengenai sumber-sumber energi yang terbarukan. Oke, sumber energi ya Pak Nur ya? Ya, sumber energi yang terbarukan. Harapannya di sini sumber energi terbarukan adalah barang-barang yang dapat menghasilkan energi, tetapi dia adalah unlimited untuk sumber energinya. Di sini contoh adalah listrik. Listrik itu sumbernya dari manapun dan dapat dikonversi menjadi apapun. Lebih mudah. Kemudian anak-anak diharapkan nanti setelah pembelajaran ini mampu mengetahui sumber-sumber energi alternatif. Oke, berarti saya kira sudah agak detail ya. Jadi tujuannya tadi sudah disampaikan Pak Nur, kemudian indikator atau indikasinya juga sudah jelas gitu. Terus nanti Pak Nur ketika supervisi atau yang dilakukan di kelas, kira-kira apa kompetensi yang mungkin Pak Nur ingin capai ini untuk kegiatan supervisi ini? Untuk kegiatan ini anak-anak nanti akan saya harapkan dapat dengan metode KSE, kemudian pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian terakhir adalah menumbuhkan budaya positif pada siswa dan lingkungan. Gitu ya maksudnya ya. Jadi disampaikan ada 3 hal nih Pak Nur, ada kompetensi sosial dan emosional, kemudian diferensiasi dan budaya positif. Mungkin tak sampaikan sedikit ya mengenai itu. Kira-kira nanti dalam kompetensi sosial emosionalnya mau gimana?
Nanti dengan metode stop Pak Aris, nanti dengan kita sebelum pembelajaran setelah setelah berdoa nanti akan saya tampilkan video untuk memancing anak untuk rehat dari segala rutinitas yang sudah dilakukan dulu. Jadi dia anaknya stop dari awal, kita reset dari awal lagi. Oke, berarti diberikan waktu khusus ya untuk teknik stop itu ya. Iya. Kemudian untuk diferensiasinya Pak, ini kan tadi disampaikan energi terbarukan ya, misalkan rencananya untuk diferensiasinya gimana? Oke, nanti rencana anak akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Beberapa kelompok ini nanti kita akan persiapkan untuk sajiannya mengenai anak, kita berikan literasi terlebih dulu mengenai energi yang terbarukan, kemudian yang berikutnya kita tampilkan video mengenai energi yang terbarukan di sekitar kita, kemudian yang terakhir adalah sudah kita siapkan alat-alat yang memang menjadi sumber energi. Nanti ditaruh di kelas gitu ya? Iya, betul, sudah dipersiapkan. Di sini contohnya kayak aki, power bank, ada alternator yang bisa menjadikan generator listrik Pak. Gitu ya rencananya itu. Kemudian yang terakhir Pak, untuk budaya positifnya. Oke, untuk budaya positif yang akan kita kembangkan adalah di sini setiap pembelajaran kita mulai dengan salam, kemudian kita berdoa, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan nilai kebangsaan anak. Kemudian setelah pembelajaran atau di akhir pembelajaran kita tutup dengan doa dan juga salam. Itu mungkin budaya positifnya ya. Apakah ada LKPD Pak Nur nanti yang mau disampaikan ke anak? Ada nanti ya? Ada tugas akhir untuk refleksi diri anak. Oke. Mungkin itu ya yang mau kita lakukan besok. Ada lagi yang kira-kira mau disampaikan Pak Nur dulu? Kayaknya cukup Pak untuk sharing hari ini. Ini sudah saya persiapkan semua. Nanti kita tinggal ketemu lagi pada hari besok. Jam 5.06 nanti ruangan di lab 4. Oke. Siap Pak Nur, terima kasih ini atas atensi baiknya. Semoga keinginan Pak Nur ini bisa terwujud. Anak-anak bisa lebih fokus terhadap kegiatan materi IPAS yang Pak Nur ampu ya gitu. Kemudian di sisi Pak Nur juga nanti bisa berkembang secara kompetensi dan tentunya untuk anak-anak. Mungkin itu besok jangan lupa kalau misalkan nanti saya diingatkan siangnya nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang. Pagi. Waalaikumsalam. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bebas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, oke. Kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa. Bisa dipimpin oleh salah satu. Silakan, Mas. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat datang di pelajaran IPAS. Hari ini kita akan bahas yang namanya adalah bab energi terbarukan dan terbarukan. Sudah mengenal itu? Tidak. Oke, sebelum kita awali, bagaimanakah perasaan kalian hari ini, pagi hari ini? Coba silakan. Ya, silakan buka HP kalian. Ya, sesuai kelas tadi, bisa diisikan suasana hati kalian. 1 atau 2 kata, langsung. 1 atau 2 kata. Kita lihat, wah ini senang.
senang, semangat. Baru 2, 3, wah lemas. Bahagia lagi, ceria. Keringetan, siapa yang keringetan ini? Nah, ayo, masih kurang 15 peserta ini. Nah. Lesu karena lapar. Waduh, sarapannya apa ini? Dingin, bahagia. 2 orang berjodoh ini, nulisnya sama. Senang semriwing. Wah, di sini kebanyakan pada lapar. Kenapa lapar ini? Belum makan. Bangunnya telat? Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, sambil kita nunggu pengisian perasaan kalian hari ini bagaimana, saya akan mempresensi dulu kalian. Siapa yang hari ini hadir atau tidak hadir. Tolong nanti ketika saya panggil namanya, menjawabnya bukan hadir, tapi menyebutkan komponen otomotif. Tidak boleh sama antar satu dengan siswa lain. Jadi biar kalian mengenal juga. Kalian jurusannya jurusan otomotif toh? Harus mengenal komponen. Nah, kalau tidak mengenal komponen ya gimana? Katanya anak otomotif. Ade Farel? Ada. Yonatan juga tidak ada. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini banyak sekali yang tidak hadir ya. Ternyata banyak yang hafal. Yang gagal berapa anak tadi? Febri. Oh, enggak dengar. Banyak sekali komponen otomotif. Harus kenal dulu. Oke, sebelum kita lanjut nih, kalian sudah menuliskan suasana hati kalian kayak gini. Maka biar pembelajaran hari ini fokus, maka kita harus samakan persepsi terlebih dahulu. Menghilangkan apa yang ada di luar, konsentrasi berada di ruangan ini. Yuk, silakan semuanya bisa mengikuti kegiatan berikut. Ya. Ya. Yuk. Ikuti sebentar. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Baik respon sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, karena bagi berujung senyawa mungkin, Bapak Ibu bisa geser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di dalam buku, tempat tegak, tetapi kedua bahu tetap tegak. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang waktu Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Pikiran yang fokus dan tubuh yang lepas. Terima kasih. Kasih tepuk tangan bagi kita semua. Berhenti,
Ya, oke, terima kasih Darulek ya. Ya, sebelum kita mulai, silakan semuanya bisa berkelompok dengan temannya, masing-masing 3-3 saja, biar lebih enak atau meja. Nih, udah kelompok 3-3 belum nih? Ini kelebihan satu ini pindah satu depan. Ini kelompok 1-2-3 ini kelebihan satu itu. Nah, ini yang 3. Ayo, sekarang pindah satu ini. Ayo, ceket sedang rampung. 1, 3 apa saja? 3 ramah saja 1. Ya, oke. Sudah siap pembelajaran? Ya. Semangatnya mana? Sudah siap pembelajaran? Ya, bahasanya adalah mengenai sumber-sumber energi terbaru. Ya, di buku yang sudah kalian pegang itu bisa dibuka di halaman 78, itu hampir sama. Diharapkan ketika kita sudah belajar hari ini mengenai energi terbarukan, kita bisa tahu bahwa mana yang sumber terbarukan, mana yang tidak. Yang kedua adalah mengatasi kelangkaan energi. Berarti kita bisa menemukan solusi untuk konservasi energi yang tepat. Yang berikutnya, kalian bisa merancang atau membuat sumber energi baru dengan lingkungan sekitar. Nah, energi itu apa? Coba, ini bisa menyala lampu dapat dari mana? Listrik dapat dari mana? Listrik dia kabel kemana dia? Sumber awalnya PLN dapat menyalakan listrik dapat dari siapa? Pembangkit listrik. Nah, membangkitkannya ada beberapa ada apa saja? PLT gas bu. Nah, oke. Yang berikutnya, nah ini adalah energi yang ada di sekitar kita dulu. Kipas angin itu juga dia dapat gerak gara-gara siapa? Listrik juga. TV nyala? Listrik. Gerak sudah, cahaya sudah. Nah di sini, ini alat apa yang namanya? Cangkul. Ini pemanas air. Nah ini ada filamennya, dialiri listrik. Ternyata dapat memanaskan air. Berarti listrik jadi panas. Kalau yang ini saya pegang apa ini? Aki. Aki ini sumber listriknya dari siapa? Ini dapat listrik dari air aki. Air aki kan juga dimasukin listrik dari luar toh? Dari kendaraan apa? Nah, listrik juga. Ini yang sudah sering kalian pakai juga. Ini berarti buat apa? Ngecas. Berarti baterai sekali pakai atau tidak sekali pakai? Tidak sekali pakai. Baterai di HP kalian bagaimana? Sekali pakai atau berkali pakai? Berkali-kali pakai. Nah, nanti kita akan bahas itu sumber utamanya apa, siapa yang membangkitkan. Jelas ya? Oke, kita lihat berikutnya. Ya, coba diamati sebentar. Ada masing-masing bagian. 1, 2, 3, 4. Sudah tampak? Kelihatankah tulisannya? Mengidentifikasi masing-masing bagian. Lingkarilah mana yang bagian yang betul. Oke. Sudah siap? Ya, oke. Kelompoknya Abdal. Yang bagian pertama yang betul yang mana? Namanya apa itu? Oh, cup-cupan. Ini artinya apa? Sumber listrik. Bagian yang kedua siapa yang sanggup? Cipta, berarti dia pakai baterai. Bagian yang ketiga Ardi, tanaman, cahaya matahari. Yang terakhir Rafli silakan.
Iya, jelas sekali. Ini yang sudah kalian alami tiap hari. Sumber kalian adalah makanan. Berarti di sini ada yang dari bahan alami dan juga bahan. Adakah yang buatan? Ada. Yang mana yang buatan? Baterai. Listrik buatan atau alami? Buatan. Cahaya matahari? Oh, buatan Tuhan. Ya, betul. Itu ciptaan Tuhan. Iya. Ya, sebelum kita bahas lanjut, kita pengen tahu pengetahuan awal kalian. Bisa dibuka di HP masing-masing, bisa mencoba menjawabnya. Harusnya sudah muncul. Kita lihat jawabannya apa. Oh ya, sorry, ini nggak kelihatan ya. Biar gini dulu. Tinggal pilih A, B, C atau D. Sumber energi alternatif wah. B ini. Tiga orang yang jawab ini. Ada nuklir, minyak bumi, bioetanol, LPG. Ayo. Ini baru 4, baru 6 orang. Ayo utarakan jawaban kalian. Salah tidak apa-apa. Benar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Wah, minyak bumi, LPG. Sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Coba kita lihat dulu. Wah, ini kita lihat banyak yang mana ini. Coba pengetahuannya sampai mana dulu ya. AC tidak ada yang memilih, ini sudah imbang 9 dan 9. Oke. Adakah yang absen? Saya tidak punya gambaran sama sekali. Ya, belum ada gambar. Oke, enggak apa-apa. Alternatif nuklir, minyak bumi, bioetanol, LPG. Jawaban ini nanti akan kita korelasi dengan video nanti yang akan saya tayangkan. Coba nanti kalian bisa tahu. Bisa disimpan dulu jawabannya ya. Aku mau jawab oh. Ya. Ada yang tanyakan dulu. Enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa. Ini namanya belajar itu lurus ke sing sah. Pertanyaan kedua. Nah, ini kita hentikan dulu, kita masukkan ke dalam kelas. Slide. Oke, pertanyaan kedua. Solusi kekurangan energi di masa depan. A, B, C, D. Yuk, silahkan tinggal pencet. Tidak apa-apa, wong namanya belajar. Solusi kekurangan energi di masa yang akan datang. Ya, cukup. Wah. Ya, cukup. Nih, ternyata banyak milih A, menghemat pemakaian listrik. Ya, yuk kita lanjut pertanyaan ketiga. Simpan dulu jawabannya. Iya. Daya listrik. Sudah dapat pelajaran dasar kejuruan, harusnya sudah bisa ini. Wah.
Ayo. Nih. Wah, ternyata ada yang jel satu anak ini. Kelihatan nggak ya yang jawab siapa ini? Hadrian ternyata. Yang berbeda. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kan enggak ada angkanya sama sekali. Berarti tidak ada yang menjawab. Ini yang mau berbeda Hadrian. Tidak apa. Saya tutup. Ya, nanti kita cocokin. Iya. Arus bolak-balik. Ditimbulkan dari siapa? Nah ini motor, dinamo, generator, aki. Wah, banyak yang B, dinamo. Ya. Yang satu sebentar. Ini masih kurang ini. Yang satu ini siapa ini? Hadrian lagi. Oh, Mas Eksan. Ini dua anak. Ardi Mbak Cipta. Wah, Ardi sama Cipta. Nanti ini bisa kita rekap jawabannya. 3 lagi ini. Motor listrik. Wah, Rafli. Cukup? Ya. Terima kasih. Ini pengetahuan awal kalian. Ya. Ini nanti lagi. Ya, oke. Sudah ngisi tadi ya pengetahuan awal kalian mengenai sumber energi listrik. Coba setelah kalian ingat-ingat kalian menjawab apa tadi. Sudah diingat-ingat kan? Aku mau soal pertama apa, 2 apa, 3 apa? Ya. Pertama mengenai apa tadi? Sumber energi terbarukan. Yang kedua mengenai apa tadi? Satuan listrik. daya listrik. Yang ketiga mengenai menghemat energi di masa depan. Nah, sumber energi yang ada di tempat Indonesia ini, kita itu surganya energi. Ada dari apa ini Tidal? Air. Ini angin. Ini cahaya matahari. Terakhir energi air. Tuh, Tidal itu apa tahu? Sebenarnya bukan air di air biasa, tapi adalah gelombang air lah. Karena Indonesia diapit dengan berapa samudra? 2 samudra. Semakin dalam samudranya berarti gelombangnya semakin besar atau dikit? Ya, oke. Yuk semuanya bisa konsentrasi sebentar. Kita buktikan jawaban kalian dengan melihat dari video yang akan saya tayangkan mengenai energi yang terbarukan. Diupdate pengetahuannya, dicocokkan dengan pengetahuan awal kalian tadi. Ya, diperhatikan baik-baik. Untuk mendapatkan energi. Kenapa energi begitu penting? Karena belum harus kita lakukan ini adalah daya atau kekuatan dari waktu. Sementara dalam ilmu fisika, energi berarti kemampuan untuk melakukan kerja. Berdasarkan penelitian energi atap dapat disimpulkan bahwa energi merupakan besar ada dalam sesuatu di dunia ini berbeda. Tetapi dalam penggunaannya harus dilakukan secara bijak karena dalam penggunaan energi merupakan salah satu perilaku ramah lingkungan. Dengan menghemat energi, manusia dapat melestarikan lingkungannya untuk generasi masa yang akan datang. Hal itu karena sejumlah energi di dunia ini berasal dari bahan-bahan yang berada dalam bumi. Untuk itu, bahan hemat energi seperti energi listrik,
Jadinya bumi dan pada alam masih berada dengan baik. Ikuti pembahasan selanjutnya ya. Jangan lupa diawali dengan doa. Energi juga dapat dibagi berdasarkan ketersediaannya. Mengklasifikasikan jenis energi berdasarkan cadangan atau yang tersedia. Berdasarkan klasifikasi ini, energi terbagi atas kelompok energi terbarukan dan kelompok tak terbarukan. Apakah kalian tahu perbedaan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan? Perbedaan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan adalah perbedaan sumber energi itu untuk kedua kembali. Untuk memahami perbedaan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, bukan dari tahu penjelasan apa itu sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi yang tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembangkan. Termasuk sumber energi terbarukan adalah sumber matahari, panas bumi, angin, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Sumber energi di atas tidak akan habis karena semuanya alami. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya alam dan butuh waktu bertahun-tahun menggunakannya. Termasuk sumber energi tak terbarukan antara lain sumber energi fosil yang bisa meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kita kenal dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu suatu saat bisa habis. Dalam penggunaannya, sumber energi terbarukan juga lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti sumber energi terbarukan. Selain energi terbarukan, ada juga istilah energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi selain energi fosil. Yang termasuk energi alternatif adalah semua energi yang tidak menggunakan bahan dari fosil. Namun, tidak semua energi alternatif adalah energi terbarukan. Sumber energi alternatif yang bukan sumber energi terbarukan adalah energi nuklir. Ini adalah energi nuklir didapatkan dari menambah uranium dan thorium yang suatu saat bisa habis. Oleh karena itu, energi nuklir termasuk dalam sumber energi tak terbarukan. Berikut akan kita bahas satu persatu contoh dari sumber energi terbarukan. Yang pertama, air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Sumber energi ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air. Selain kincir air, di Indonesia juga ada pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau pengolahan energi dengan dua alat. Alat untuk memanfaatkan energi surya adalah panel surya. Panel surya bisa menggunakan cahaya matahari untuk dimanfaatkan menjadi bentuk energi yang lainnya, salah satunya listrik. Yang ketiga, angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi yang lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin menjadi energi gerak dan kemudian energi listrik. Unit energi terbarukan ini bisa dilakukan di seluruh dunia, karena di seluruh dunia ada angin. Yang keempat, panas bumi. Jenis energi terbarukan yang satu ini asalnya dari dalam inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya digunakan dengan gunung berapi yang masih aktif.
Kemudian yang kelima, biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik dan asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Yang keenam berasal dari limbah sisa yang sudah terpakai. Misalnya, sisa-sisa nabati dan hewani seperti jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan energi ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin membangkit listrik hanya diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Sekarang kita akan bahas sumber energi yang terbarukan. Yang pertama, batu bara. Batu bara merupakan benda fosil yang dibentuk dari jasad makhluk hidup yang tumbuh jutaan tahun yang lalu. Untuk mendapatkan batu bara diperlukan pembuatan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Sebagian besar sumber listrik kita saat ini masih menggunakan batu bara. Ketika digunakan sebagai bahan bakar, batu bara gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Yang kedua, minyak bumi. Seperti bata, minyak bumi juga terbentuk dengan dasar makhluk hidup jutaan tahun yang lalu yang menjadi minyak bumi ada di bawah lapisan batuan. Sehingga untuk mengambilnya perlu dilakukan pemboran tanah dan batuan di darat kemudian di bawah laut. Hasil minyak bumi ini antara lain bensin dan diesel. Saat ini minyak bumi masih digunakan sebagai bahan bakar utama kendaraan. Pembakaran minyak bumi juga menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Kemudian yang ketiga, gas alam. Namun bahan untuk memproduksinya juga terbakar. Energi nuklir juga tidak merupakan gas rumah kaca secara langsung yang menyebabkan polusi udara. Namun proses pengentalan uranium untuk bahan nuklir dan pembuatan pembangkit nuklir menggunakan banyak energi. Kemudian energi nuklir juga memiliki risiko menimbulkan limbah gas radioaktif yang ditarik ke hidup. Terima kasih, malah sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Selamat. Ya, gimana? Dengan soal yang sudah kalian kerjakan, apakah jawabannya benar atau salah? Ada beberapa yang tidak betul, salah. Sudah terkoreksi, sudah teringat di mana teringatnya? Ya, dari energi terbarukan, tak terbarukan, sampai ke energi apa, Mas? Alternatif. Tadi energi alternatifnya apa saja, Mas? Nuklir 1, 2. Minyak bumi itu terbarukan atau tak terbarukan? Tak terbarukan. Ya, oke, silakan tuangkan pikiran kalian setelah menangkap ini tadi ke dalam lembar kerja. Ini masing-masing kelompok kerjakan 1, tadi 3 ya. Ini berarti tuliskan nama kalian per kelompok ya. Ya, ini silakan dituangkan kembali. Kok dibagikan? Belakang berarti 3. Satu kelompok 1, 3 anak. Satu kelompok. Namanya tulis semua. Ya, yang bekerja mulutnya, yang menulis tangannya. Enggak, berarti ini satu aja. Tuh, sini bawah sini. Ya, bisa dituangkan kembali dalam waktu sebentar. Ini kelebihan ini. Kelompoknya tulis nama anggotanya aja.
Kan udah jelas tadi mana yang terbarukan, tak terbarukan, sama yang alternatif. Ya. Enggak, kan cuma menyebutkan apa toh? Barangnya yang terbarukan, mana yang tak terbarukan, dan mana yang alternatif. Misinya di sebelah kotak kanannya ya. Kalau udah kumpulkan di depan sini. Pulangnya nanti kalau udah selesai. Dua. Sudah? Ya. Tinggal satu yang belum. Iya. Di tata saya. Ya, oke. Saya perhatikan ini dulu sebentar. Kita bahas sebentar mengenai tugas yang pertama. Berkelompok mengenai membedakan energi terbarukan, tak terbarukan sama energi alternatif. Sudah, ayo geser maju sini toh. Kelompoknya Robi. Wah, ini ada hidroelektrik. Itu terbarukan atau tak terbarukan itu? Hidroelektrik. Berarti tenaga listrik dari air. Ya, ini kelompoknya Robi, betul. Kelompoknya Abdal. Ya, gelombang air laut itu harusnya masuk yang mana nih? Terbarukan, tak terbarukan atau alternatif? Alternatif. Wah, keliru sedikit ini. Terbarukan. Gelombang air laut maksudnya terbarukan atau alternatif? Alternatif. Pilihan ya, pilihan. Ya, ini biomasa maksudnya yang mana tadi? Terbarukan, alternatif, atau tak terbarukan? Biomasa. Biomasa itu dari benda-benda alam yang dijadikan energi. Contoh ada kayu bakar, itu biomasa. Kelompoknya Rafli. Hidroelektrik kok masuknya tak terbarukan, Mas? Panel surya kok tak terbarukan? Padahal panel surya itu sinar matahari ada terus menerus tidak? Ada, berarti masih kurang tepat. Biogas, padahal itu selalu ada atau tidak, Mas? Selama ada sapi yang masih keluarkan kotoran, kebun mengeluarkan kotoran, manusia juga mengeluarkan kotoran, maka ada namanya biogas. Berarti selalu terbaru. Ya, oke, itu beberapa tadi. Nah, ternyata masih ada yang belum pas. Oke, kita lanjut slide-nya dulu. Kita lanjutkan. Mana tadi? Ya. Nah, ini dia. Ini ada di sekitar kita semua. Oke. Ini pakai terbarukan, tak terbarukan, atau alternatif yang ini? Tak terbaru, karena dia memakai apa? Dia dapat bekerja kalau kita memakai bahan bakar fosil, minyak, maka tak terbarukan. Yang ini kipas, Mas Farhan, terbarukan atau tidak, atau alternatif? Terbarukan.
Lagi beriku Pak. Abdal. Boleh Pak. Ini apa nih Abdal? Boleh lampu Pak. Lampu. Nyala. Berarti energinya dari listrik terbarukan atau tak terbarukan? Oh, oh terbarukan. Nah ini listrik atau tidak ini Mas? Listrik. Selalu ada nggak nanti bisa dibaru nggak? Bisa. Kalau dicas ulang ya bisa. Ini apa ini? Setrika. Mas Fatih. Fatih mana Fatih? Terbarukan juga. Nah ini jelas sekali Mas Yusuf. Tak terbarukan ini memakai bahan bakar apa ini? Minyak. Oke. Banyak sekali kalau manusia ini makanannya banyak ya. Iya. Ya, slide kedua. Roy, itu apa Roy? Oh, batu bara. Arang dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Pembakar. Berarti ini menghasilkan energi atau tidak? Iya. Alternatif tak terbarukan atau terbarukan? Tak terbarukan. Arang berasal dari kayu. Kayu itu selama ada bumi, ada air, ada matahari selalu hidup atau mati? Hidup. Kalau mati bisa dihidupkan lagi? Berarti terbaru. Nah, yang ini. Kereta apa ini? Uap. Kalau uap itu berarti bahan bakarnya dari ada batu bara, ada kayu. Maka kalau kayu berarti terbarukan tidak terbarukan. Tapi kalau dari batu bara tidak terbarukan. Yang ini berarti pakai apa ini? Kereta listrik. Sumber energinya berarti terbarukan atau tak terbarukan? Listrik bisa diperbarui kapanpun. Yang terakhir ini idola kalian pasti. Power bank. Masih adakah yang punya? Punya. Padahal sekarang listrik ada di mana? Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Bisa semua? Ya, setelah kita bahas bareng-bareng. Nah, silakan kalau yang ini adalah secara individu. Silakan dituangkan pikiran kalian dari apa yang kita dapat hari ini. Baik, silakan dibagi satu-satu, Mas. Ya ini teknik siji satu. Ya satu ya bebannya gantian. Tadi juga beban saya yang di sini tadi ya. Tapi itu rangkuman dari yang dilakukan tadi. Ya, dituliskan jawabannya. Satu orang satu kali ini. Tapi sudah dipinjam yang satu di sini tadi. Oh, di bawah meja. Nah. Ini sudah di bawah ini. Saya sudah di bawah semua tadi. Dijelaskan. Kalau bisa bagaimana caranya? Terima kasih. 10 menit cukup ya? Ya. Karena ini tadi kan sudah dibahas dari beberapa foto. Oh, ini yang ini. Oh, berarti bisa. Ya, sudah semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu pemimpin doa. Fatih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak Nur. Iya Pak. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Cuman kali ini saya ditemani sama Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Pagi hari ini kita mau sedikit sharing Pak Nur terkait 2 kegiatan yang sudah kemarin kita lakukan bersama terkait pra dan kegiatan supervisi kita di dalam kelas kemarin. Pak Nur Sewu, ini saya sedikit sampaikan, ketika kemarin setelah Pak Nur di kelas, kemudian kita lihat kegiatan KBM, kira-kira Pak Nur menilai seperti apa ini kemarin kegiatannya Pak Nur di kelas? Terima kasih Pak. Kemarin sudah kita lakukan pembelajaran. Barangkali ada beberapa hal yang saya kelupaan Pak, karena jarang sekali saya mengajar dilihat orang lain. Biasanya sekelas saya kuasai sendiri. Kemarin ada beberapa hal yang tertinggal seperti itu Pak. Kenapa Pak Nur bisa menilai seperti itu? Kok kelihatannya saya masih kurang Pak? Gitu. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat Pak. Gitu. Jadi setelah akhir jadi ketahui, ada yang tertinggal ternyata. Terima kasih, kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk masuk di kelasnya Pak Nur ya kemarin, ngajar kelas 10. Kemudian materi yang diajarkan adalah IPAS, kemudian poin atau kompetensinya kalau nggak salah mengenai energi ya Pak Nur. Ya. Luar biasa itu bahas energi kemarin sampai ramai di kelas gitu anak-anak mengikuti pembelajarannya. Ini boleh saya sampaikan enggak? Kegiatan yang saya temui di kelasnya Pak Nur. Terima kasih. Gini Pak Nur, setelah kemarin saya mengamati di kelas, mengikuti apa yang Pak Nur sudah lakukan di kelas gitu, ini ada beberapa yang mungkin perlu saya konfirmasi di awal ya gitu. Kira-kira nanti kalau sudah saya sampaikan, endingnya Pak Nur pengen ngapain sih dengan kegiatan yang sudah kita jalanin kemarin itu? Terima kasih atas koreksinya Pak. Barangkali ini untuk penambahan ilmu saya, karena memang ada beberapa hal yang ternyata memang kurang. Jadi rencana akan saya terapkan kembali ke kelas yang berikutnya Pak, sebagai perbaikan dan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Aris sebagai supervisor. Jadi pengennya nanti Pak Nur bisa lebih baik ke depannya gitu ya, mungkin pengennya seperti itu. Kemudian saya sampaikan beberapa identifikasi Pak yang kemarin sudah saya sampaikan. Ini beberapa hal, saya kira pembelajarannya sudah sangat luar biasa Pak Nur di kelas. Kelas poin itu menurut saya memang hal yang cukup menarik buat anak-anak gitu ya. Apalagi ketika Pak Nur menanyakan via kelas poin, perasaanmu bagaimana hari ini? Pada muncul di TV, kunting gitu Pak, sebelum sarapan Pak, sedih Pak, gitu, capek Pak, ngantuk, itu kan ada di layar monitor ya gitu. Itu by name ya Pak ya berarti ya? Betul. Itu sudah hal yang luar biasa. Kemudian Pak Nur sudah melakukan teknik stop gitu, anak-anak diajak fokus. Cuman sedikit saya sampaikan, sepertinya memang perlu diperbanyak mengenai kegiatan stopnya gitu, karena memang dilihat sepertinya belum mindfulness-nya belum sepenuhnya di anak-anak. Kemudian sudah memberikan kesempatan untuk memunculkan kesadaran diri dan manajemen diri dari anak. Ini sosial emosionalnya anak udah betul diminta untuk memimpin, berdoa, kemudian salam, dan ketika pembelajaran juga menghargai, mengatur tempat duduk, itu saya kira sudah cukup bagus itu. Kemudian bahasa yang Pak Nur sampaikan sudah cukup bagus, jelas, bahkan semangatnya luar biasa ini kemarin saya lihat gitu. Komunikatifnya sudah jelas, tapi mungkin beberapa hal yang perlu ditambahkan, kira-kira apa Pak Nur gitu menurut Pak Nur sendiri? Kemarin mengenai umpan balik anak Pak, kemarin itu agak kurang, mungkin saya hanya konfirmasi ke beberapa anak saja, jawabannya ini kok ada yang kurang pas kayak ini, hanya untuk konfirmasi akhir saja. Kemarin belum ke anaknya yang untuk mengungkapkan secara sendiri atau secara kelompok. Apa yang bisa Pak Nur lakukan untuk bisa ke arah sana Pak? Barangkali nanti di pembelajaran berikutnya, nanti secara acak atau secara spontanitas dari anak siapa yang akan mengungkapkan pendapat mengenai kegiatan saat itu, mengenai gitu ya. dapat apa. Itu menurut Pak Nur begitu ya nanti. Kemudian budaya positif di kelas sudah terlihat kemarin, diikuti dengan keaktifan siswa yang Pak Nur sudah sampaikan di awal tadi.
refleksi juga sepertinya sudah disampaikan di akhir nggih. Iya. Ada juga penguatan saya lihat ke siswa di akhir kegiatan pengisian LKPD setelah kegiatan kelompok maupun individu gitu. Apakah perlu Pak Nur, menurut Pak Nur untuk dilakukan kegiatan pemberian LKPD lebih seperti apa gitu menurut Pak Nur biar lebih. Kalau untuk LKPD sendiri siswa itu penguatan dari apa yang didapat kemudian dia dituangkan kembali dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Itu untuk menambah apa ya? Pemahaman dia setelah didapat masuk ke otak dan dituangkan kembali dalam bentuk tulisan. Jadi lebih pemahamannya lebih dalam lagi. Menurut Pak Nur apakah hanya tulisan saja yang mungkin perlu dibuat oleh anak misalnya barangkali? Secara tulisan dan secara lisan. Mungkin bisa dikembangkan menurut Pak Nur secara lisan juga. Ya. Oh gitu. Sudah dilakukan belum kemarin yang lisan? Sepertinya kemarin sudah ke beberapa anak itu. Sudah nih. Apakah mencakup semua siswa? Hanya acak aja. Acak, Saya lihat dari jawaban-jawaban yang unik-unik saya konfirmasi ulang. Oke. Gitu ya. Jadi mungkin perlu penambahan menurut Pak Nur gitu ya, biar bisa. Kemudian konten Pak Nur sedikit kemarin saya lihat diferensiasi konten sudah ada. Pak Nur sudah menyampaikan mengenai media pembelajaran. Nah, menurut Pak Nur gimana ini untuk media pembelajaran yang sudah disampaikan? Kalau yang kemarin sebenarnya untuk awalan bagus sudah cukup. Cuma menurut saya pribadi masih ada yang kurang lagi, yaitu adalah secara langsung memberikan bahwa energi negatif bisa didapat dari hal ini kita praktekkan secara langsung Pak. Misalnya kita memakai dinamo secara langsung kita putar sehingga dia menimbulkan listrik secara langsung. Itu pengennya Pak Nur seperti itu? Pengennya seperti itu. Jadi membuat alat peraga secara diperlihatkan secara langsung. Kalau gitu dibuat cerita kan kalau dibiarkan cuma kayak dari sepeda ontel ada dinamonya, ketika sepeda jalan muter dinamo lampunya jadi nyala. Nah itu salah satu contohnya. Maksud Pak Nur biar anak bisa detail lihat gitu ya perubahan kenyataannya seperti apa. Kemudian kemarin saya di kelas kayaknya belum ada lagu Indonesia Raya ya. Kelupaan Pak. Kelupaan kemarin. Masih kelupaan. Oke. Terus kemudian Pak Nur, ini kemarin juga saya lihat sudah lakukan pendampingan saat mengerjakan LKPD secara kelompok nih kemarin, hasilnya sudah diminta Pak Nur. Kemudian apakah yang Pak Nur lakukan ini menurut Pak Nur sudah puas belum? Untuk saya pribadi belum Pak, ini karena ada beberapa hal yang poin-poin yang terlupakan, tercecer, hasilnya juga belum maksimal. Ada beberapa anak yang nyuruh saya masih ada yang dengan sibuk dengan dunianya sendiri. Kalau boleh saya minta nih angka 1 sampai 10 barangkali Pak Nur bisa memberikan angka untuk kepuasan itu di angka berapa sih? Saya berani di angka 7. Oh, berani 7. Oke, tidak apa-apa. Oke, itu tadi yang mungkin bisa saya sampaikan Pak Nur gitu. Kalau dari kegiatan pra supervisi dan pasca ini Pak Nur masih memberikan poin di angka 7. Ini kira-kira Pak Nur mau seperti apa? Harapannya ini bisa ditambahkan lagi di pertemuan berikutnya mengenai hal yang belum saya siapkan. Saya harus persiapkan terlebih dulu Pak. Jadi biar hasil akhirnya lebih maksimal lagi. Karena yang namanya menyiapkan alat kalau kayak gini itu biasanya agak lama. Oke, ya berarti nanti gitu. Pak Nur mau dilakukan kapan? Enaknya ya mungkin pertemuan berikutnya Pak. Minggu depan gitu. Oke, pertemuan berikutnya minggu depan. Oke. Semangat Pak Nur untuk membuat anak-anak ini lebih kreatif ya di kelas, pembelajarannya lebih maksimal. Butuh penguatan apa dari lingkungan yang berkontribusi terhadap Pak Nur? Kalau dari lingkungan apa ya? Kayaknya ya penambahan penyentuhan materi-materi Pak. Cara mengajar yang seperti apa. Kita bisa melihat dari konten-konten teman sejawat seperti itu Pak. Jadi butuh dukungannya dari teman sejawat. Iya, kemarin ada lain nggak kira-kira? Kemarin sebelum jalan juga malahnya lihat dari hasil aksi nyata dari sekolah-sekolah lain dulu. Oh gitu. Maksudnya pengen lihat PMM juga? Iya. Memang di PMM Pak banyak sekali referensi. Nggak apa-apa nanti bisa dibuat penguatan Pak Nur. Itu Pak Nur beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan pra, kemudian supervisi dan pasca supervisi hari ini. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan gitu. Mungkin terakhir saja yang pengen saya sampaikan, poin terakhir yang mungkin bisa Pak Nur sampaikan dari awal sampai terakhir apa sih kegiatan kita ini?
dengan adanya kegiatan ini jadi bisa memberikan gambaran mengenai diri saya sendiri ketika dalam pengajaran ternyata masih ada beberapa lubang-lubang yang memang perlu pendampingan dan perlu arahan dari teman-teman yang lainnya seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, itu tetap semangat ya, enggak apa-apa karena memang kita belajar istilahnya dalam kegiatan menuju ketercapaian tujuan ke siswa itu memang harus banyak memahami media-media apa yang bisa dipakai untuk meningkatkan tujuan kita. Mungkin itu sedikit pembicaraan saya dengan Pak Nur hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari saya cukup, karena ini ada Bu Yuni. Bu Yuni mohon bisa disampaikan ke kami berdua terkait kegiatan yang sudah kami lakukan. Monggo Bu Yuni. Terima kasih waktunya. Saya ucapkan kepada Pak Aris sama Pak Nur juga selaku ini Pak Aris sebagai coach dan Pak Nur sebagai coaching ya. Jadi saya mendampingi Pak Nur dan Pak Aris dalam kegiatan supervisi akademik. Pak Aris ini sedang melakukan kegiatan aksi nyata pada modul 2.3 terkait materi coaching. Baik Pak Aris, apa yang sudah disampaikan tadi dari Pak Aris kepada Pak Nur terkait kegiatan pembelajaran di kelas, Pak Aris sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian dengan kalimat yang berbobot juga, jadi saya kira sudah bagus penggalian kompetensi yang dimiliki Pak Nur kepada Pak Aris itu sudah sesuai. Lalu alur tirtanya yang tadi saya amati, tujuannya Pak Nur ini apa ketika melakukan pembelajaran di kelas, itu sudah tergali. Kemudian Pak Aris sendiri sudah menggali terkait dengan identifikasi masalah. Jadi masalah-masalah apa yang dihadapi Pak Nur di kelas ini. Lalu Pak Aris tadi juga sudah menggali terkait rencana aksi. Kalau sudah ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang dilakukan Pak Nur apa saja, tadi sudah tergali dengan baik. Kemudian yang terakhir nih, yang tak kalah pentingnya yaitu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini lebih kepada fokusnya rencana tindak lanjut. Jadi perbaikan mendatang yang akan dilakukan Pak Nur seperti apa, itu sudah digali penuh oleh Pak Aris. Kemudian di sesi coaching ini, baik coach maupun coach ini benar-benar harus hadir penuh, baik dalam kegiatan coaching, kemudian kegiatan pembelajaran supervisi akademik maupun kegiatan pasca coaching. Jadi kita benar-benar hadir penuh, menguasai materi, kemudian menggali kompetensi yang diharapkan oleh coachingnya, kita benar-benar hadir ya. Jadi Pak Aris sudah hadir penuh dalam kegiatan ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu kalimat yang berbobot tadi juga sudah sesuai. Jadi coach ini benar-benar memahami betul apa yang ditanyakan oleh coach, yaitu Pak Aris sebagai coachnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini dapat memberikan masukan positif kepada Pak Nur untuk kegiatan mendatang sebagai bentuk tanggung jawab atau rencana tindak lanjut, agar supaya kedepannya dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik demi masa depan anak-anak. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Aris. Monggo. Terima kasih Bu Yuni terkait mungkin refleksi kegiatan kami berdua yang sudah dilakukan kemarin. Terima kasih juga sudah diberikan penguatan. Semoga nanti saya dengan Pak Nur bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Pak Nur keinginannya untuk membuat pembelajaran lebih indah ya Pak Nur ya gitu ya. Tujuannya lebih tercapai, anak nyaman dan sebagainya bisa terpenuhi. Mungkin demikian sharing kita di siang hari ini atas kegiatan yang sudah kemarin kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.